Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang M&A atau penggabungan usaha dalam konteks laporan keuangan konsolidasi. Pada dasarnya, merger dan akuisisi tidak lepas dari masalah pertumbuhan. Intrinsic value sebuah perusahaan fungsi dari tiga hal, arus kas yang mempunyai dua cabang, yaitu pertumbuhan dan ROIC, serta weighted average cost of capital. Untuk pertumbuhan terdapat dua alternatif. Yang pertama adalah pertumbuhan secara organik, yaitu dengan menambah kapasitas produksi, pasar, atau produk baru dengan cara investasi secara langsung. Alternatif yang kedua adalah inorganic growth atau pertumbuhan anorganik yang dicapai dengan melakukan akuisisi dan merger. Ini yang kita sebut dengan anorganic growth. Kembali kepada penggabungan usaha, maka terdapat beberapa tipe dalam penggabungan usaha. Yang pertama adalah akuisisi, di mana terdapat dua perusahaan A dan B, dan setelah akuisisi, kedua perusahaan tersebut tetap eksis. Hanya saja perusahaan A misalkan sebagai induknya dan perusahaan B adalah sebagai anaknya. Jadi terdapat atau terjadi relasi induk dan anak. Induk adalah yang memiliki sebagian besar kepemilikan saham atau di atas 50% atas perusahaan yang lain. Alternatif yang kedua adalah statutory merger atau kita sebut merger saja, yaitu perusahaan A dan perusahaan B bergabung, salah satu survive, sedangkan perusahaan B akan dihapus atau dibubarkan. Jadi yang tinggal hanya satu saja. Alternatif ketiga adalah statutory consolidation atau konsolidasi dalam pengertian penggabungan secara konsolidasi. Nah, disinilah kemudian antara perusahaan A dan B akan muncul perusahaan baru, perusahaan C. Jadi perusahaan C sengaja dibentuk untuk menampung perusahaan A dan perusahaan B. Setelah C terbentuk, maka perusahaan A dan B akan dibubarkan. Merger dan konsolidasi pada dasarnya adalah sama secara ekonomis. Artinya tidak ada yang berbeda dalam hitungan potensi ekonomi yang muncul dari peristiwa tersebut. Yang berbeda hanya masalah legalnya saja, karena yang satu adalah perusahaan baru, yang satu adalah perusahaan salah satu dari yang bergabung tadi. Dalam contoh statutory merger, A dan B, yang survive adalah perusahaan A. Kita akan melihat contoh dari laporan keuangan perusahaan yang melakukan merger atau konsolidasi. Yang pertama adalah perusahaan yang kita sebut dengan acquire. Jadi acquire ini merupakan perusahaan yang bertindak sebagai pembeli. Jadi di antara dua perusahaan ada yang dianggap sebagai pembeli dan ada yang dianggap sebagai yang dibeli. Acquire adalah sebagai pembeli. Biasanya merupakan perusahaan yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang satunya atau perusahaan sasaran. Yang kedua adalah perusahaan sasaran atau perusahaan target. Jadi perusahaan yang dibeli oleh perusahaan acquire tadi. Perusahaan acquire akan merupakan perusahaan yang lebih besar, perusahaan target akan merupakan perusahaan yang lebih kecil. Itulah tipikal dari transaksi dalam merger. Kita sekarang kepada cara menggabungkan dua laporan keuangan. Jadi metode yang pertama kita bahas adalah metode pooling of interest. Dalam metode pooling of interest di sini, kedua perusahaan dianggap setara dan nilai kedua perusahaan tersebut yang muncul dari kolom 1 dan kolom 2
dijumlahkan begitu saja. Jadi kolom 4 adalah penggabungan dari kolom 1 dan kolom 2. Tidak ada proses valuasi di sini. Jadi hanya nilai bukunya dijumlahkan saja, dan karena tidak ada valuasi tertentu, maka juga tidak akan menimbulkan goodwill. Metode ini sudah ditinggalkan sejak beberapa lama dan tidak boleh digunakan lagi secara akuntansi. Jadi dalam akuntansi, metode ini sudah tidak digunakan lagi. Metode yang sekarang kita gunakan adalah metode purchase atau metode pembelian. Dalam proses ini terdapat dua pihak yang tadi sudah kita sebut, yaitu acquire, perusahaan pembeli, dan yang kedua adalah target, perusahaan yang dibeli. Dalam proses ini, perusahaan yang dibeli akan dilakukan valuasi terlebih dahulu pada market atau fair value. Nah, proses ini nantinya dapat menimbulkan goodwill atau accounting goodwill. Sebagai catatan, goodwill sudah dibuatkan videonya secara terpisah. Jadi kita lihat di sini secara singkat goodwill tersebut apa. Jadi pada dasarnya, misalkan sebuah perusahaan punya nilai wajar, asetnya 7550, nilai wajar utang adalah 3000, maka nilai wajar ekuitas 4550. Tetapi si pembeli mau membayar 5500. Jadi pembeli membayar di atas nilai wajar ekuitas. Nah, kelebihan harga jual di atas nilai wajar ini kita sebut dengan goodwill, yaitu sebesar 950. Kita akan bahas metode purchase, tetapi khusus dengan metode pembayaran dengan ekuitas. Jadi prosedurnya adalah seluruh aset dan liabilitas divaluasi. Yang kedua, identifikasi atas sejumlah intangible asset atau identified intangible asset. Kemudian kita tentukan nilai wajar, aset dikurangi dengan liabilitas. Setelah itu dikaitkan dengan kesepakatan harga jual yang terjadi. Jika harga jual di atas nilai wajarnya, maka akan muncul goodwill. Tapi pada tahap berikutnya, jika P kurang dari E atau price kurang dari value dari ekuitas secara wajar, maka tidak muncul goodwill. Pada poin 6 ini, kalau sampai terjadi, maka perlu langkah berikutnya, yaitu adalah melakukan valuasi ulang asetnya, dan asetnya akan diturunkan sehingga jumlah P sama dengan E. Sebagai catatan di sini, kita tidak mengenal negatif goodwill, jadi tidak ada goodwill negatif. Dengan demikian, pada kesempatan harga 5.500, si pembeli akan membayar target. Secara teknis, pemegang saham target akan diambil sahamnya dan ditukar dengan saham acquire, sehingga pemegang saham target menjadi pemegang saham acquire untuk sebagian kepemilikannya, sesuai dengan kesepakatan nilainya. Jadi nilai saham 18.500 tersebut adalah jumlah dari modal saham dari acquire 13.000 ditambah dengan 5.500 sehingga 18.500. Kemudian seandainya purchase tersebut dilakukan dengan penerbitan utang jangka panjang, long term debt. Jadi long term debt diterbitkan atau mencari pinjaman, hasil pinjaman menambah kas, sementara setelah itu kasnya digunakan untuk membayar secara tunai kepada pemegang saham
dari target. Secara valuasi adalah sama, harganya adalah sama, yang berbeda adalah akibat pinjaman tersebut, maka bukan ekuitas induk yang bertambah, tetapi jumlah utang jangka panjang yang bertambah 5.500. Sehingga di situ totalnya adalah 10.500. Kita lihat secara teknis 10.500 pada dasarnya utang di acquire 3.800, kemudian utang bawaan dari target utang jangka panjangnya lah sebesar 1.200, sehingga total utang awalnya 5.000 ditambah utang baru 5.500 sehingga menjadi 10.500. Demikian pembahasan metode purchase dengan cara penerbitan ekuitas untuk target dengan menukar ekuitas target dengan ekuitas dari induk. Yang kedua adalah pembelian dengan metode melakukan pinjaman jangka panjang dan hasil pinjaman digunakan untuk membeli ekuitas perusahaan target. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.